Untuk mengetahui lebih lanjut rencana evakuasi warga negara Indonesia di Iran, sudah bergabung bersama kami Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Pak Judah Nugraha di Jakarta. Selamat siang, Pak Yuda. Pak Yuda, Selamat siang, Pak Agung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Bagaimana update-nya kondisi para WNI? Apakah sudah ada informasi, Pak Yuda? Ya, pasca Bapak Menteri Luar Negeri memerintahkan untuk peningkatan status dari KBRI Teheran dari siaga 2 ke siaga 1, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran serta perwakilan yang ada di sekitar telah melakukan langkah-langkah persiapan evakuasi sesuai dengan rencana kontingensi yang telah disiapkan sebelumnya. Dapat kami sampaikan jumlah total warga negara kita ada 386. Kami telah mengadakan town hall meeting secara virtual kepada para WNI untuk menyampaikan langkah-langkah kontingensi evakuasi yang sudah kita siapkan dan meminta mereka untuk dapat berkumpul di safe house yang sudah kita siapkan di KBRI Teheran. Oke, sekarang sudah berkumpul. Sudah berkumpul, ya, angkanya masih terus bergerak, ya seperti itu. Namun dapat kami sampaikan memang berdasarkan hasil pertemuan town hall, tidak semua WNI ingin ikut proses evakuasi. Oke. Dengan berbagai macam alasan, ya tentunya memang dalam konteks evakuasi sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan evakuasi warga negara kita dari situasi berbahaya ke situasi yang aman. Namun evakuasi itu bagi individu WNI sifatnya adalah voluntary, bukan mandatory. Oke, Pak Yuda, WNI di Iran sudah terkumpul begitu di safe house, kemudian ini juga sudah diagendakan meeting tadi, ada town hall, Anda menyebutkan demikian. Mekanisme pemberangkatannya nanti dari Teheran ke Indonesia seperti apa? Dibagi dalam beberapa kelompok penerbangan kah atau seperti apa? Ya, kami tidak dapat menyampaikan detail operasi evakuasi ini untuk alasan keamanan, namun yang dapat kami sampaikan bahwa proses evakuasi tidak memungkinkan melalui jalur udara karena wilayah udara Iran saat ini masih tertutup. Ya, jadi yang kita lakukan adalah melakukan evakuasi jalur darat. Oke. Kita telah melakukan koordinasi dengan berbagai macam pihak, ya, termasuk dengan negara transit yang akan kita tuju, ya, untuk memastikan bahwa proses evakuasi ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk informasi negara transit dan trayeknya pun ini tidak bisa disampaikan begitu? Karena alasan keamanan atau seperti apa, Pak Yuda? Ya, kami hanya bisa sampaikan bahwa proses evakuasi akan kita lakukan hari ini melalui jalan darat. Dan nanti kalau sudah aman di negara transit, kami akan sampaikan update lebih lanjut. Baik, tentu harapan kami Pak Yuda ini juga bisa berjalan dengan baik. Proses evakuasi ini tidak ada kesulitan, kalaupun ada kendala, kami berharap mudah-mudahan bisa tertangani dengan baik. Lalu bagaimana Pak Yuda dengan kondisi WNI yang ada di wilayah konflik lain, seperti misalnya di Israel? Betul. Ada 194 warga negara kita yang tercatat di KBRI Aman, tinggal di wilayah Israel. Dan KBRI Aman juga sudah melakukan town hall meeting, ya, bertemu secara virtual dengan para WNI kita. Awalnya dari 194, 11 menyatakan ingin ikut evakuasi, namun per hari ini tercatat hanya 4, jadi yang beberapa mengundurkan diri. Nah, dalam konteks tersebut, KBRI Aman juga akan memfasilitasi proses evakuasi 4 WNI tersebut melalui jalan darat. Oke, jadi 4 WNI yang saat ini ada di Israel akan dievakuasi, sementara 100 sekian lainnya memilih bertahan di Israel. Sementara untuk yang di Iran, begitu ada 300 lebih juga yang akan dievakuasi. Betul. Ya, seperti itu. Nah, memang dalam konteks ini kami selalu menyampaikan himbauan. Ya, memang ada beberapa titik, ya, baik itu di wilayah Iran maupun di wilayah Israel yang tidak terjangkau atau mendapatkan serangan yang relatif minimal. Namun tentunya dalam konteks konflik bersenjata seperti ini, kita perlu mengantisipasi eskalasi lebih lanjut. Ya, tentunya kami sangat mengharapkan para WNI kita bisa ikut evakuasi. Oke, berdasarkan kalkulasi Pak Yuda terakhir, mungkin butuh waktu berapa lama untuk seluruh dua proses evakuasi ini berlangsung hingga akhirnya warga negara Indonesia yang ada di 2 wilayah konflik tersebut bisa kembali ke tanah air? Mungkin kita perlukan sekitar 3-4 hari. Oh, 3-4 hari saja bisa tuntas, bisa selesai ya? Insya Allah, mudah-mudahan ketika situasi di rute dan juga
kelancaran alat-alat transportasi dapat berjalan dengan aman dan lancar. Baik, kami doakan mudah-mudahan berjalan dengan aman, dengan lancar, dan seluruh WNI yang ada di dua wilayah konflik ini bisa kembali datang, berpulang ke tanah air dengan kondisi selamat. Terima kasih Pak Yuda sudah berkenan update informasi ini bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas Pak Yuda. Terima kasih Mas Agung, kita doakan bersama.